PSIS Semarang terus terjebak dalam tren negatif di BRI Liga 1 2024-2025. Tim berjuluk Mahesa Jenar ini tengah menghadapi periode sulit yang membuat mereka semakin dekat dengan zona degradasi. Dalam 3 pertandingan terakhir di BRI Liga 1, PSIS gagal meraih kemenangan, meskipun seluruh laga berlangsung di kandang sendiri, Stadion Jatidiri, Semarang. Hasil buruk tersebut membuat posisi PSIS kian terpuruk di papan bawah klasemen. Saat ini, mereka berada di peringkat ke-14 dengan koleksi 22 poin. Posisi tersebut sangat rawan karena mereka hanya unggul 2 poin dari Madura United yang menempati peringkat ke-16 atau batas zona degradasi. Performa buruk PSIS Semarang musim ini disebabkan oleh berbagai faktor yang membuat Mahesa Jenar sulit meraih hasil positif. Inkonsistensi permainan hingga masalah di lini pertahanan menjadi momok yang memperburuk situasi. Selain itu, tekanan besar juga dirasakan oleh pelatih Gilbert Agius yang kesulitan menemukan formula terbaik bagi timnya. Pemain andalan seperti Septian David Maulana turut menjadi sorotan karena belum mampu tampil sesuai ekspektasi. Lantas, apa saja faktor utama yang membuat PSIS terpuruk musim ini? Simak ulasan lengkapnya hanya di Raftel Sport. 1. PSIS Semarang kelimpungan di kandang, Jatidiri tak lagi angker. Kembali bermain di Stadion Jatidiri ternyata belum membawa keberuntungan bagi PSIS Semarang di BRI Liga 1 2024-2025. Setelah lama menjadi tim musafir, kepulangan ke markas sendiri justru tak menghadirkan hasil positif. Sempat membuka laga kandang dengan gemilang saat menumbangkan Bali United 2-1 pada pekan ke-14, performa Mahesa Jenar justru menurun drastis. Setelah kemenangan tersebut, PSIS terpuruk dengan rentetan hasil buruk di kandang sendiri. Dalam 5 laga kandang terakhir, anak asuh Gilbert Agius gagal meraih kemenangan. Mereka takluk dari Malut United, 1-3, Persis Solo, 1-2, Dewa United, 1-4, dan Persib Bandung, 0-1. Satu-satunya hasil imbang diperoleh saat melawan PSM Makassar, 1-1. Rekor kandang yang buruk membuat posisi PSIS semakin sulit. Dari 12 laga kandang sepanjang musim ini, mereka hanya mampu menang 3 kali dan meraih 1 hasil imbang. Sisanya, Mahesa Jenar menelan 8 kekalahan di depan pendukung sendiri. Inkonsistensi di kandang menjadi salah satu faktor utama yang membuat PSIS sulit bersaing di papan atas. Jika tak segera berbenah, Stadion Jatidiri yang seharusnya menjadi benteng justru akan menjadi tempat yang menekan bagi Septian David Maulana dan kawan-kawan. 2. Minim dukungan fans. PSIS Semarang kehilangan kekuatan di kandang. Performa buruk PSIS Semarang di Stadion Jatidiri tak lepas dari minimnya dukungan supporter. Hubungan yang memanas antara manajemen dan pendukung setia, Panser Biru dan Snacks, memperburuk situasi klub yang tengah berjuang menghindari degradasi. Konflik ini bermula dari desakan 2 kelompok supporter besar PSIS yang meminta reformasi total di tubuh manajemen. Mereka menuntut perubahan, termasuk mendesak CEO PSIS, Yoyok Sukawi, untuk melepas sahamnya. Sayangnya, hingga kini belum ada titik terang atas tuntutan tersebut. Sebagai bentuk protes, Panser Biru dan Snacks memutuskan boikot laga kandang, menolak hadir di Stadion Jatidiri. Akibatnya, PSIS kehilangan dukungan besar yang biasanya menjadi energi tambahan saat bermain di rumah sendiri. Tak hanya itu, aksi boikot ini memaksa manajemen dan panitia penyelenggara, Panpel, untuk menggelar 3 laga kandang terakhir tanpa penonton, demi menekan biaya operasional. Situasi ini membuat Stadion Jatidiri terasa sepi dan kehilangan atmosfer panas yang biasanya memberikan tekanan kepada tim lawan. Absennya dukungan supporter jelas menjadi pukulan telak bagi Mahesa Jenar yang tengah berjuang keluar dari papan bawah. Hingga kini, belum ada tanda-tanda penyelesaian konflik, yang berarti PSIS Semarang harus terus bertarung tanpa kekuatan penuh dari pendukung setianya. 3. Melempemnya pemain asing. PSIS Semarang krisis produktivitas gol. Hingga pekan ke-23 BRI Liga 1 2024-2025, PSIS Semarang tercatat sebagai salah satu tim dengan produktivitas gol terendah. Dari 23 pertandingan, Mahesa Jenar hanya mampu mencetak 18 gol, jumlah yang sama dengan Persis Solo yang terpuruk di dasar klasemen. Minimnya torehan gol ini menjadi penghambat utama bagi Septian David Maulana dan kawan-kawan dalam meraih hasil positif. Masalah utama terletak pada tumpulnya lini serang, terutama pemain asing, yang seharusnya menjadi motor serangan tim. Sudi Abdallah, salah satu amunisi impor PSIS, baru mencetak 2 gol dalam 7 pertandingan. Sedikit lebih baik, Evandro Brandao menyumbang 2 gol dan 1 assist dari 8 laga,
namun tetap belum memuaskan. Penurunan performa paling mencolok terjadi pada Gali Freitas, striker asal Timor Leste. Setelah tampil tajam musim lalu, kini ia hanya mencatatkan 1 gol dan 2 assist dari 21 pertandingan, jauh dari ekspektasi. Sementara itu, rekrutan anyar paruh musim, Gustavo Souza, masih gagal menunjukkan tajinya. Striker asal Brasil tersebut belum mencetak 1 gol pun dalam 6 penampilan bersama Mahesa Jenar. Buruknya kontribusi pemain asing ini membuat serangan PSIS tumpul dan mempersulit perjuangan mereka di papan bawah klasemen. Jika performa tak segera membaik, ancaman degradasi semakin nyata bagi Mahesa Jenar.